Halo, selamat pagi guys. Nah, kali ini aku sekarang mau bahas perawatan sulcata tuh gampang apa susah sih? Karena kemarin banyak yang tanya untuk perawatan sulcata. Jadi sebenarnya untuk perawatan sulcata itu gampang ya guys, gampang. Total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan itu setiap hari sekitar 30 menit, nggak sampai sebenarnya, maksimalnya 30 menit gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan maksimal tuh tiap hari 30 menit. Nah, pertama yang harus dilakukan itu ngecek apakah dia sudah pup apa belum. Biasanya pagi aku ngecek ini. Kalau misalkan dia udah pup, biasanya kan mereka tuh pup di kandang tuh. Kalau misalkan mereka udah pup, ya berarti kita udah nggak perlu ngerendam, udah nggak perlu ngerendam. Cuman biasanya kan mereka kena pupnya sendiri di bagian karapasnya bawah sini ya. Nah, nanti kakinya atau badannya sini tuh biasanya kena pupnya sendiri gitu. Jadi nanti kotor tuh harus dibersihkan. Jadi memang untuk kandang sama untuk sulcatanya sendiri harus dibersihkan setiap hari. Kalau untuk ngerendam menurutku nggak perlu setiap hari, nggak apa-apa. Terus kalau misalkan mereka ternyata belum pup, ya berarti kita kita harus ngerendam gitu. Kalau ngerendam sendiri aku biasanya pakai air anget ya. Jadi untuk air anget ini yang tak maksud, yang penting dia airnya nggak terlalu dingin karena pagi hari kan biasanya dingin gitu. Jadi aku kasih air panas dikit gitu, yang penting ada anget-angetnya dikit, terus aku rendem. Nah, untuk proses rendem sendiri itu biasanya kalau misalkan 1 menit udah pup, ya udah aku bersihin, terus aku keluarin, aku balikin ke kandang, kasih makan gitu biasanya ya. Cuman kalau ternyata sampai 5 menit belum pup, nah ini perlu kita ini apa, gosok gini ya. Nah, bos digosok bagian bawah ini, bagian karapasnya digosok. Untuk gosoknya itu nggak perlu ada penekanannya, jadi cuman gini ya, slow slow aja ya, slow, gosok slow gini. Ini tujuannya untuk ngerangsang bagian perutnya ini ya. Jadi nggak perlu diteken, nanti takutnya malah dia stres, kena tekanan di perut itu. Terus bagian atasnya juga, nah ini bagian atasnya yang penting bersih aja gitu ya, yang penting bersih. Nih, ini biasanya ya, berkali-kali tuh aku sering. Jadi pas waktu aku gosok karapasnya gini, dia ngeluarin pipis, pipisnya nyebur ke aku beberapa kali. Jadi makanya kalau mau gosok mending miring gini aja ya, takutnya nanti kena sembur pipisnya dia. Ngeluarin pipisnya kan sama uretesnya biasanya. Kalau uretes sendiri nggak perlu keluar setiap hari ya, kadang 3 hari sekali baru keluar, nggak masalah. Yang penting dia sehat, pupnya lancar gitu, makan masih mau aktif gitu ya. Lucu dia guys, lu mukanya, kadang aku lihatnya tuh ngerasa kayak dia lucu, tapi kadang juga kayak kok serem gitu ya. Ini ada duri-durinya di tangan ya. Udah bersih, biasanya pupnya nyampe sini-sini itu, lengket di sini. Oke, terus yang kecil juga. Untuk yang gede ini memang dia kayaknya sedikit piramiding ya. Mungkin karena dulu awal-awal aku sempat kasih kasih dia pelet ya. Jadi aku bukannya aku anti pelet, enggak ya. Cuman aku nggak pernah merekomendasikan untuk sulcata ini dikasih pelet ya. Jadi aku ngerasa dia semenjak pakai pelet tuh kurang sehat. Pupnya juga nggak teratur. Kalau makan sayur tuh dia setiap hari, setiap pagi pasti pup. Tapi kalau aku pakai pelet tuh enggak itu ya. Cuman kenapa aku pakai pelet ya, karena memang aku lagi pas tugas keluar kota gitu. Kadang aku keluar kota bisa 3 hari 1 minggu, sementara istriku sendiri kadang juga kurang ini ya sama sulcata ini, paling juga ngerendam, bersihin kandang gitu. Untuk pakannya dia
nggak mau ribet ya. Jadi ya udahlah, kalau dia nggak mau ribet, eh, kasih pelet aja gitu ya, karena aku sering sering keluar kota. Nah akhirnya ya gini, agak piramiding gitu. Cuman aku nggak, bukannya aku anti pelet ya, sekali lagi bukannya aku anti pelet, cuman balik lagi, sebisaku sih aku nggak bakal kasih dia pelet gitu, kecuali memang kepepet. Pas kita libur lebaran, aku sama istriku mesti mudik, mau nggak mau, kalau kalau kita tinggalin sayur-sayuran ya nanti pasti sayurnya busuk kan kalau misalkan 3-4 hari, makanya kita kasih pelet gitu. Oke, sambil nunggu kita rendam dia, biarkan dia pup dulu. Kalau udah pup kita bersihkan badannya, terus kita siapkan makannya. Oke. Oke, mereka udah bersih, udah pup, udah dibersihkan badannya. Sekarang kita siapkan makannya. Nah, ini kita bahas makanannya ya. Untuk makanannya itu aku sebenarnya malah nggak pernah beli, karena di sini rumahku tuh deket sama pasar sayur. Jadi aku cari di pasar. Kadang subuh gitu kan banyak sayur-sayur di tempat sampah yang masih bagus ya sebenarnya. Jadi aku pakai sayur tuh seadanya. Cuman aku nggak pernah kasih mereka makan tuh cuma satu jenis, minimal aku kasih 2. Dan di pasar itu yang pasti ada itu malah ini sawi keriting sama pakcoy. Nah cuman pakcoynya udah habis, dari 3 hari kemarin aku belum ke pasar lagi karena masih banyak pekerjaan ya. Jadi hari ini pakcoynya habis. Jadi tiap hari tuh yang pasti ada sebenarnya malah sawi keriting sama pakcoy. Ini sawi keriting masih seger ya. Terus cuman kadang bisa 4-5 jenis makanan yang nggak kasihkan ke mereka nih. Sawi keriting pasti ya, terus habis itu pakcoy, kebetulan pakcoynya sekarang lagi habis. Terus ini mereka juga mau sawi putih, terus habis itu ini apa ya namanya, ini sawi hijau ya, ini sawi hijau ini sama ini aku nggak tahu ini daun apa ya, cuman kata istriku daun ketela atau apa ya. Nah kadang juga aku kasih kangkung juga nih, ini ada kangkungnya. Jadi kalau pas istriku belanja di pasar gitu, aku nitip sama dia untuk ambil sayur di tempat sampah gitu. Kadang pakcoy ada, selada keriting ada, sawi putih, terus daun ketela ini murah, ini 1.000 ini udah dapet sekepok gini ya udah. Nah ini kita ambil ya, kita hari ini kasih ini daun ketela, sawi hijau, sawi putih sama sawi keriting. Biasanya kalau ada kangkung ya aku kasih kangkung, kalau ada bayam ya aku kasih bayam. Kalau kubis itu aku nggak tahu ya untuk suka tahunya gimana, cuman kalau punya aku ini dia nggak mau kubis. Terus habis itu yang kata orang-orang bunga sepatu ya. Nah aku juga udah pernah coba sendiri ya bunga sepatu, entah itu bunganya atau daunnya itu nggak mau. Nah jadi untuk makanan sebenarnya kita kasih ya kayak gini-gini aja, atau fumat gitu, atau selada, macam-macam selada itu mereka mau semua. Selada yang mahal apa itu, yang ada merah-merahnya itu, terus selada yang warna ungu atau apa, tumbuhan apa itu mereka mau semua. Udah pernah tak kasih tumbuhan yang 20 ribuan itu, nggak tahu apa aja namanya, aku beli di Superindo itu mereka mau semua gitu. Nah sekarang ini aku ambil satu terus beberapa daun ketela sama sawi hijaunya ya. Nah coba sekarang kita kasih. Nah ini yang pertama aku kasih daun singkongnya dulu ya. Nih dia udah makan daun singkong, daun ketela atau daun apa tuh. Nah dia oke mau ya daun ketela. Yang gede ini belum makan.
bingung mau turun dari kursi ini, makanya belum dimakan. Guys, jangan lupa ya, kalau misalkan mau kasih makan sulcata tuh sayurnya itu dicuci dulu ya. Takutnya kan dia masih mengandung pestisida gitu, jadi kita cuci dulu. Terus untuk sulcata sendiri tuh dia kan jarang minum ya. Di habitat aslinya tuh dia makan kaktus, apa itu namanya, kalau di sini namanya entong-entong ya. Itu kan kandungan airnya memang gede ya. Jadi kalau aku ngasihnya itu, ini sayurannya aku rendem pakai, bukan aku rendem ya, aku cuci dulu pakai air bersih. Habis itu posisi sayurannya masih basah gitu aku kasihkan ya, itu sama, itu penggantinya dia minum gitu. Karena nanti dia kalau misalkan dehidrasi, sayurnya itu cuman sayuran kering yang dikasihkan, nggak dikasih air tuh dia besok paginya susah makannya gitu loh, susah makannya, terus pupnya juga susah. Nih, ini dia lahap banget makan. Ini kita tunggu mereka habis dulu ya. Mereka lahap banget makan daun ketela. Katanya istriku daun ketela, aku nggak tahu ini daun apa ya. Nanti yang tahu silahkan komen ya, ini daun apa. Kalian bisa pakai ini katanya murah banget kata istriku, kalau beli cuma 1.000. Kita tunggu sampai daun ini habis, terus kita coba kasih daun yang lain. Nah, kali ini dia makan sawi hijau ya. Tahu ini namanya sawi atau bayam ya. Wajar ya, kita sebagai cowok nggak tahu sayur-sayur ya. Ayo, ini makanmu sini. Nah, ini sawi, kamu makan sawi. Yang gede ini kalau dia nggak di dalam kandang, si Franklin ini dia kalau nggak di dalam kandangnya dia emang dia agak kayak susah gitu mau makan ya. Mungkin dia merasa nggak nyaman ya, dia mau makan, dia gampang makannya cuman pas di kandang aja ya. Ini padahal makanan kesukaannya dia tuh. Kecil ini udah lahap banget dia makannya. Oke, sama nunggu mereka makan, coba kita kasihkan ini apa, selada keriting, sawi putih. Ini kayaknya kepengen turun yang gede, coba kita turunkan, terus kita kasih selada keriting. Nih, nah ini mereka makan sawi putih. Masih lahap makan sawi hijau ya. Makan sawi hijau, terus yang ini sekarang dia lagi lahap makan sawi putih. Ini yang kecil kita kasihkan dia sawi putih juga, coba. Nggak kebagian nanti dia kalau misalkan nggak dipisah.
Ini mereka kayaknya suka banget ya sawi putih ya, kelihatan rakus banget makannya kalau sawi putih. Jadi tadi daun ketela udah, habis itu sawi hijau udah, terus sekarang sawi putih ya, sawi putih. Ini yang kecil si tomat kecil imut dia. Kalau yang gede si Franklin. Lah bener makannya ini sampai diinjak-injak sawi keriting. Sawi keriting ini mereka juga suka banget. Oke guys, jadi kesimpulannya gini ya. Untuk perawatan sulcata itu ya seperti yang udah aku sampaikan di awal video tadi. Untuk perawatan sulcata sendiri itu waktunya nggak lama ya, waktunya nggak lama, sehari maksimal 30 menit. Hal yang paling wajib ya membersihkan kandangnya sama membersihkan sulcatanya itu sendiri ya, itu pertama. Jadi kita harus bersihkan kandangnya sama bersihkan sulcatanya. Terus yang kedua itu kasih makan. Kalau aku biasanya ngasih makan tuh sehari 2 kali, jam setengah 8 pagi waktu aku mau berangkat kerja, sama pas aku pulang kerja jam setengah 5 sore gitu ya. Jadi untuk makannya sendiri tiap hari aku rutin kasih. Untuk pencernaannya gimana, pupnya gimana, selama aku pakai sayur aku bersihin pakai air, terus posisi sayuran masih basah aku kasihkan ke sulcatanya dengan rules seperti itu ya. Itu tiap pagi dia pasti pup, bahkan sebelum direndam kadang jam 6 mereka udah pup. Jadi pup di dalam kandang tuh. Terus dia juga nggak kelihatan kesusahan ya, pupnya nggak terlalu encer juga nggak terlalu keras menggumpal gitu ya. Kalau udah lama kering pasti menggumpal, cuman pas waktu pupnya keluar pertama itu ya agak basah-basah dikit, normal warnanya sudah. Coba sebelum memelihara coba nanti cari beberapa artikel tentang itu ya, tentang pupnya sulcata itu gimana yang normal gitu ya. Tuh, jadi teman-teman kalau mau ngerawat sulcata tuh nggak usah bingung. Untuk sayur sendiri itu sebenarnya nggak harus 2 atau 3 sayur sekali makan, nggak. Misal kayak ini ya, ada selada, terus ada sawi hijau, terus ada daun singkong, terus ada sawi putih juga. Ini nggak harus kompleks ini ya, nggak harus sekomplit ini ya, karena memang kalau misalkan nih hari ini kalian cuman ada selada ya udah hari ini kasih selada aja nggak masalah gitu sebenarnya ya. Kalau misalkan nanti sore ada rumput ya, kalau orang Jawa Timuran nyebutnya suket gajah ya, rumput gajah tuh dia mau kok meskipun nggak terlalu lahap ya, aku udah pernah nyoba, dia mau kok rumput gajah tuh. Nah di beberapa video itu ada yang nyebut kalau makanan favorit dia itu bunga sepatu, cuman ternyata pas aku nyoba di sulcataku ini dia nggak mau bunga sepatu, baik itu bunganya maupun daunnya itu dia nggak mau. Jadi udah nggak pernah aku kasih bunga sepatu lagi ya. Untuk sayur ya seadanya nggak apa-apa, ada kangkung kasih kangkung, ada bayam kasih bayam, ada sawi kasih sawi, mereka mau. Pakcoy nggak apa-apa, selada kering nggak apa-apa, selada keriting nggak apa-apa, seladanan mereka mau semua, nggak susah, makanya nggak susah. Kalau udah agak besar kasih kaktus entong ya itu malah favorit mereka gitu ya guys ya. Oke, udah ada karnaval di sini rame, makanya cukup itu dulu kalau gitu videoku ya. Terima kasih udah nonton, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita sharing ya, untuk
kita saling sharing. Semoga hewan yang kita pelihara juga sehat selalu ya, sama kita yang pelihara juga sehat selalu. Oke guys, gitu aja. Selamat pagi, selamat beraktivitas, terima kasih.